Halo guys, kembali lagi dari Total Teknik Drawing. Kita akan belajar AutoCAD tahun 2024 untuk latihan bagian pemula teknik mesin. Di sini kita akan membahas cara membuat gambar tiga dimensi seperti ini ya. Buat kalian yang butuhkan gambar seperti ini di Facebook ya, nanti saya kasih linknya buat ke Facebook. Oke, di sini kita pilih new. Oke, sebelum saya akan bikin gambarnya, saya sedikit cerita dulu ya. Jadi saya akan jelasin kenapa saya sering buat gambar seperti ini. Mungkin kalian belum nangkep ya kenapa saya buat gambar seperti ini dan sebagainya. Banyak banget saya gambar seperti ini ya, bukan 50, mungkin ada 100 kali itu gambar seperti ini doang. Jadi saya akan ngejelasinnya gini. Jadi kalian itu gambar ini bisa gambar lain gitu tanpa kalian bisa lihat tutorial seperti itu ya. Jadi kalian itu gambar ini itu udah bisa lah gitu, istilahnya dari 2 dimensi dan 3 dimensi udah bisa lihat ini, tapi gambar lain kesusahan gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya sepertinya hampir sama aja ya. Jadi cirinya itu dia ada AutoCAD itu, contohnya kalian lah belum bisa baca gambar ya, akan kesusahan ya otomatis ya. Udah bisa baca gambar tapi nggak bisa AutoCAD, susah juga. Nah, antara dua-dua itu. Jadi gini. Jadi saya ada solusi, mungkin saya pernah ngalamin juga ya pas lagi kuliah, emang kesusahan banget, pusing ya kalau pengen belajar itu. Cuma saya sedikit mode caranya gitu ya. Biar kalian contohnya kalian nggak bisa membaca gambar tapi kalian bisa bisa AutoCAD-nya gitu ya. Nah, kalian gunakan imajinasi kalian. Oke, kalian gunakan imajinasi kalian. Kalian kalau belum bisa baca gambar ya, istilahnya belum bisa baca gambar, gunakan imajinasi kalian kalau udah bisa AutoCAD. Tapi kalau tidak bisa AutoCAD tapi bisa baca gambar, itu lebih mudah. 1 hari 3 hari juga bisa gitu. Karena software desain itu buat lebih memudahkan untuk menggambar, bukan persulit seperti itu ya. Paham kan maksud saya ya? Kalau bisa baca gambar itu lebih mudah ya daripada belum bisa baca gambar tapi langsung ke AutoCAD, pasti kesusahan ya. Paham kan? Nah, di sini saya akan menjelasin belum bisa membaca gambar tapi bisa AutoCAD lah, istilahnya dasarnya lah ya. Nah, jadi saya gunakan piling kalian ya, ibaratnya piling kalian. Kenapa disebut piling? Karena belum bisa baca gambar, karena susah gitu ya. Karena saya pernah ngalamin seperti itu, gimana caranya bisa baca gambar gitu. Oke. Nah, di sini saya akan jelasin sedikit ya. Mungkin kalau kalian lagi SMK itu kalau salah diajarin itu kelas 2, apakah kelas 3 atau kelas 1 itu masih membaca gambar kalau nggak salah ya, kalau teknik mesin ya. Terus kalau kuliah itu dia 1 tahun dia cara membaca gambar, dia semester 1 cara membaca gambar, semester 2 dia cara menulis dari parkir gitu, dari pulpen gitu ya. Saya paham, saya juga udah pernah ngalaman seperti itu. Cuma saya akan kasih tahu cara mode paling gampang aja ya. Menurut saya ya, bukan saya ngajarin, cuma saya sedikit ada paham aja gitu ya. Karena saya juga ngalamin, saya sangat lebih kesusahan cara membacanya, hampir tahun-tahunan saya cara membaca gambar hampir sama. Ada aja yang kesalahan saya juga kalau baca gambar gitu ya. Mungkin masih rada belum sempurna gitu ya. Jadi saya saling kasih tahu lah. Oke, nggak usah bacot-bacot ya, cuma saya sedikit paham aja. Kita gunakan di sini imajinasi kalian ya. Oke, bukan cara membaca gambar kalian, cara membaca belum bisa baca gambar istilahnya, tapi usahain baca gambar dulu sebelum ke software desain itu aja intinya ya. Kalau software desain itu kalau udah bisa baca gambar 2 hari juga udah bisa. Oke, kita langsung di sini kita gunakan imajinasi kalian. Kalian lihat gambar ini. Gambar ini kalian bentuknya berapa beda gitu. Berapa maksudnya? Ada berapa bentuk gambar itu, ada berapa bedanya, ada berapa. Di sini menurut saya ada 2 bedanya. Kenapa 2? Di sini posisinya lingkaran 1, posisi seperti ini ya. Dan di sini 1. Kenapa disebut sini enggak 1? Karena dia sama gitu. Jadi nggak disebut ini, cuma 2 bentuknya. Nah, kalian gambar bentuk seperti ini di AutoCAD. Oke, kita akan langsung cobain. Di sini 38, di sini adalah diameter kalau nggak salah. Kalau di sini ya 38 nih. 38 nih. 38. Kita langsung kita terangin dulu lah. Kita tulis dulu dari lingkaran 38 biar kalian paham ya 38. Oke. Nah, 38 kita kan belum tahu nih ukurannya, sebenarnya kita ukur. Di sini ada dia atau dimension ya. Kalian ukur dari sini. Oke. Nah, di sini bukan tadi kan tulisnya 38 tapi yang munculnya ukuran 76. Nah, di sini otomatis diameter ya, diameter ini, ini diameter ini, dua-dua ini diameter ya. Harusnya dia ada diameternya.
Kenapa disebut? Karena pas dibikin lingkaran dia nggak pas, nggak sama ukurannya gitu ya. Nah jadi kalau diameter itu dibagi lagi dua, dikurangi dua ya, dibagi dua ya, sorry, dibagi dua. Jadi kita gunakan kalkulator seperti ini. Di AutoCAD itu udah ada ya kalkulator, klik kanan ke bagian AutoCAD. Jadi di sini kita tadi itu 32 ya, 32 bagi 2 sama dengan adalah 16 ya, benar kan? 32 ya, 38 sorry, 38 kita bagi 2 sama dengan adalah 19. Nah ditulisnya itu 19 di sini. Oke, biar kalian maksudnya gambar ini kalian bisa nggambar lain gitu tanpa harus melihat tutorial gitu. Paham kan maksud saya ya? Oke, seperti ini ya. Kalau udah tinggal kita lihat aja yang ini ya. Kita akan ukur di sini. Kalau masih ragu kita ukur di sini. Oke, jangan langsung bikin langsung total, jangan, kita ukur dulu satu-satu bener nggak ukurannya. Nah, ini 38 benar kan, 38. Lanjut ke bagian ke tahap 2 gambar yang ini. Nah, kalau udah gambar yang ini otomatis baterainya habis, kita cas dulu. Oke, kita lanjut. Nah posisinya ini 64 juga pasti sama ya, 64 kita bagi 2 gitu. Kita langsung enakan 64 bagi 2 sama dengan adalah 32. Nah di sini kita gunakan lingkaran lagi. Di sini 32. Oke, seperti ini ya. Coba kita ukur satu-satu, ngapain cepet-cepet gitu. Yang penting pas ukurannya sesuai gambar, contohnya cuma gambar latihannya. Nah 64 benar kan? Seperti itulah. Ya, kalian paham kan maksud saya? Oke, langsung ini sini saya tidak ajarkan kalian membaca gambar, tapi gunakan imajinasi kalian. Oke, kita lanjut ke lain. Nah posisinya ini kan separuh lingkaran. Nah terus perintahin apa? Perintahin di sini len. Kita gunakan len perintahnya. Kalau garis itu semua bentuk itu len ya. Oke, seperti ini. Nah terus perintahin apa? Perintahin trim untuk memotong suatu objek yang kita tentukan untuk garis utamanya lah. Kenapa dipasangan len? Karena ada titik akan memotongnya. Nah seperti ini kita potong. Nah seperti ini kita pasin, soalnya ini ada len kehalangan, bahasa Sundanya bahasa Sundanya itu kehalangan, bahasa Indonesia apa ya, lupa saya lah. Kita trim di sini ya seperti ini. Nah ini udah bentuk. Nah bentuk satunya udah jadi kan. Nah tinggal bentuk duanya. Oke, tinggal bentuk duanya. Nah bentuk duanya itu adalah yang ini sama ini sebenarnya nyambung juga ya. Kenapa nyambung? Bisa disambungin, bisa dibisain, terserah kalian. Tapi saya akan di sini cara gunainnya yang paling mudah aja ya. Di sini kita lihat ukuran panjang, total panjangnya. Di sini panjangnya itu 102 itu dari pas patok, lihat garisnya, garis pas akhirnya kemana dia, ibaratnya titik tengah ke bentuk gambarnya kemana. Di sini di lingkaran ya. Jadi otomatis dari lingkaran ini jadi 102 kita bikin len di sini 100 ya ke 102 ya. Entah. Oke. Di sini kita lihat, nah di sini kan ada R. Nah kalau R itu dia jangan dibagi 2, tetap langsung ditulis 20 kalau R itu ya. Kalau lingkaran ya beda sama diameter. Kalau diameter dibagi 2, kalau R itu tetap langsung ditulis 20. Oke. Tapi di sini ukurannya bukan dimension, tapi di sini ada khusus buat radiusnya ya. Khusus buat radiusnya ukurannya. Nah R20. Oke, paham kan? Lanjut di sini kita copy ya, untuk sedikit lebih cepat copy. Buat ininya kita copy, klik kanan, pindahin pas tengah-tengah ini, pindahin ke sini. Oke, kalau saya kecepatan ngomong, kalian bisa di pengaturan YouTube kan ada dipelanin itunya ya, kecepatannya ya. Oke, klik di sini, lain lagi, perintahin sampai seperti ini. Seperti ini. Terus ada diameter dalamnya, kita lihat. Diameter dalamnya itu adalah sekitar diameter 16. Nah baru kalau diameter itu dibagi 2 ya. Diameter itu diameter 16 dibagi 2 sama dengan adalah 8 kan, seperti itu. Kita tulis di sini dari lingkaran ini kan ada titik tengahnya 8. Oke, di sini 8. Oke, seperti ini udah selesai, ini bentuknya udah selesai ya, udah selesai. Terus apalagi kalau udah seperti ini, tinggal kita akan masukin posisi, kita trim dulu yang ini ya, sorry tinggal ketinggalan yang ini. Nah oke, posisi kan seperti ini ya posisinya. Coba kita lihat
Dari posisi ini kan, posisinya kan kalau nggak dipotong pasti ada apa, kedalamannya ada gitu ya. Saya akan gunakan cara gimana ya yang buat menurut mudah lah ya, mudah gitu ya. Taruh. Oke, seperti ini caranya ya. Jadi caranya itu kalau kalian menurut saya mudah ya. Kita gunakan yang paling mudah, kita gunakan garis line di sini, garis bantu dari sini ya. Kita gunakan. Ini bisa diubah menjadi 3 dimensi dulu atau gimana? Saya lihat dari cara lebih mudahnya gitu ya, bukan cara sulitnya. Banyak ya caranya itu. Kalau di AutoCAD itu nggak bisa A, bisa sampai Z gitu ya. Caranya gitu ya, sedikit lebih paham gitu. Bisa bisa seperti ini. Kita gunakan di sini line garis bantu ya. Nah, yang ini kita pindahin gunakan Mopi ya untuk memindahkan suatu objek ya. Kita pindahkan ini, klik pas tengah-tengah ini, masukin ke sini. Mana? Oke, di sini aja lah, nggak apa-apa ya. Nah, otomatis dia potongannya sampai sini. Sampai sini ya, potongan line-nya ya sampai sini. Oke. Tapi kalau posisinya jangan ibaratnya kan posisinya nanti akan 3 dimensi. Kalau harus dilebihin ya. Kenapa harus dilebihin? Soalnya nanti akan ada kekurangan. Karena kekurangan itu ada di sini, kita gunakan dimensi kita ya. Di sini kita ada lingkaran. Terus kalau dipotong posisi sini, pasti yang tengah ini itu dia nggak nyambung ke bagian ini. Oke, paham kan maksud saya ya? Jadi kalau dipotong sampai sini ya, ini kan separuh segini doang ya ukurannya ya. Kalau buat buat ini doang nih, ini doang ya. Nah, tapi kalau dipotong seperti ini, yang bagian atas sini dia nggak kebagian, nggak rapet sama yang bagian lingkaran ini. Jadi kita posisinya harus gimana? Harus lebihin motongnya, seperti itu ya, paham kan ya? Jadi kita lebihin ini lebihinnya gimana? Ya terserah kalian, pasin aja seperti ini. Nah, lebihin seperti ini nggak masalah, yang penting lebihin, jangan terlalu lebih ya. Jadi potongannya lebih seperti ini ya. Jadi kita yang ini kita copy aja, pasin seperti ini. Oke, seperti ini. Kita tinggal yang ini kita kita pindahin lagi yang ini. Yang ini tadi yang mana ya itunya ya? Nggak ada, bodo amat lah, pindahin dulu aja ya. Yang line-nya gitu, line yang potongnya nggak apa-apa lah. Kita tinggal di sini, kita gunakan line lagi. Mungkin di sini sedikit lama ya, saya sedikit soalnya saya sedikit saya bikin tutorial itu belum ada yang paham gitu. Mungkin saya komunikasi saya kurang bagus, jadi mau maaf banget ya. Komunikasi saya kurang bagus, kurang dipengerti. Saya juga mau maaf kadang-kadang saya ngawur ngomongnya, seperti itulah ya. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi yang bagian ini kita gunakan trim. Oke, seperti ini ya. Yang ini kayak yang tadi itu ya. Kita delete aja yang ini. Oke. Nah, kalau udah seperti ini kita perintahin 3 dimensi. Nah, sebelum kita ubah menjadi 3 dimensi, takutnya kalian menggunakan AutoCAD 2010 ke bawah lah, harus di region dulu ya. Kenapa dia harus di region? Karena fungsi region itu dia untuk menyatukan objek line-nya untuk bisa mengubah menjadi 3 dimensi gitu. Atau kita contohin langsung aja ya, kita gunakan di sini region ya. Region kalau AutoCAD terbaru masih sebenarnya nggak usah di region ya. Tapi kalau takutnya ada menggunakan AutoCAD 2010 ke bawah kalau nggak salah lah, atau 2014 ke bawah, kita blok semua seperti ini. Nah, dia udah nyatu ya, posisi seperti ini ya. Oke, lanjut. Di sini kita akan ubah tampilan menjadi 3 dimensi. Nah, cara ngubah 3 dimensi gimana? Di sini ada view ya. Kita gunakan di sini isometric seperti ini. Lanjut, di sini kita gunakan Fusion buat ubah menjadi 3 dimensinya. Kita klik di sini seperti ini. Lanjut, di sini mana? Lebarnya, lebar ininya berapa nih? Dari sini nggak ada ukurannya, kita lihat ukurannya. Oke, di sini ukurannya ada ya, 62 di ukurannya, lebarnya 62. Oke, 62 di sini tulis 62. Oke, seperti ini ya. Terus yang ini ketebalannya berapa? Ketebalannya berapa? Di sini 12. Kita tulis aja kita di sini 12 seperti ini. Ini dua dimensi, 3 dimensi, sorry, 12. Oh, seperti ini. Jadi kan tinggal kalian satukan. Nah, satukannya gimana? Nah, bentuknya samain aja kayak gini, satuinnya. Oke? Jadi kita gunakan di sini 2D nya, kita ubah dulu ke bagian send biar kelihatan bentuknya gitu. Nah, seperti ini ya. Oke. Langsung di sini kita pindah-pindahin dulu soalnya ada 2 dimensinya nanti ya yang di bawah. Nah, nanti terganggu, kita delete dulu.
Oke, seperti ini ya. Nah, posisinya kan ini perintahnya tidak arahnya beda gitu. Cara merintah ini kayak gimana? Kita gunakan di sini 3D router ya. Klik di sini, perintah yang ini klik kanan. Nah, akan kemana arahnya? Ke bawah dulu ya. Kita gunakan yang warna merah seperti ini. Pasin seperti ini. Pasin kalau ada garis putus-putus itu udah pas, udah tengah-tengah ya, atau 90 derajat. Tinggal yang warna di sini ada ungu atau biru ya, yang ini ya. Kita pindahin sampai ini seperti ini. Oke, seperti ini. Soalnya salah, bukan kayak gini ya. Sama bener kayak gini. Oke. Ngawur ya. Oke, nah tinggal yang ini kita masukin sini. Tadi itu pas bikin LAN-nya itu dari mana potongannya? Kalian harus ingat ya tadi potongannya ya. Nah tadi saya bikinnya pas tengah-tengah ini ya, dari lingkaran ini. Jadi kita patokinnya, kita gunakan MOPI ini. Ininya kita klik. Ini jaraknya gimana? Ini kan posisinya ini pas ya, sampai bawah ke bawah itu pas ya. Oh, jadi kita klik ke bagian yang bawah ini. Di sini. Terus pasin ke bagian di tengah-tengah ini, soalnya tadi saya motongnya tengah-tengah ini ya, tengah-tengah ini nih motongnya. Nah ada garis bantunya, ada kalau ada garis kalau ada pas tengah-tengah itu dia ada simbol segitiga ya, seperti ini. Nah ada simbol segitiga, dia udah pas tengah-tengah ini ya, objek ini yang diperintahkan ya, kita klik seperti ini ya. Tinggal yang ininya kita geser. Oke. Terus yang ini sama tadi itu, kita klik ke sini, yang bawah ini pasin tengah-tengah ini. Mana? Oke. Posisi kan posisi kan dia kan panjangnya beda ya. Coba kita lihat lagi. Lihat lagi. Dari jarak nih sini kita akan hitungin ya. Dari lebar ini kan 40, di sini 62. Jadi 62 kita kurangi 40. 62 dikurangi, mana kurang deh ya? Ini kali ya. 40 40 sama dengan adalah 22. Nah, 22 dibagi 2 sama dengan adalah 11. Jadi posisinya 11 itu dari jarak sini sampai ke sini itu adalah 11. Seperti itu ya. Jadi kita di sini kita gunakan MOPI. Buat geser ini kita blok semuanya ya, seperti ini. Klik kanan, baru geserin di mana aja terserah, klik di sini. Harus pas ada garis putus-putus itu ya. Udah pas, tulis langsung tadi itu berapa? 11, tinggal tulis 11, enter. Seperti ini ya. Oke? Nih. Oke kan? Nah posisinya kan ini kan belum nyatu nih objeknya ya. Kita satuin dulu objek yang menggunakan perintah apa? Gunakan perintah solid neon. Nih, solid neon kita perintahin. Oke, ya udah nyatu kan objeknya. Oke, lanjut. Di sini ada diameter ini buat pelumas olinya ya. Biasa kalau di lingkaran ini. Nah di 51 ini pasti kan total panjangnya itu kan 102. Di sini ada 51, otomatis 102 itu dibagi 2 jadi kan 51, jadi pas tengah-tengah ini ya. Nah caranya gimana? Kita bikin dulu diameter ini diameter berapa ini? 6 ya, 6 atau 6 lah ya. Kita bikin diameter 6. Di sini kita gunakan kalau udah 3 dimensi, kita perintahin di sini nih ada sender ya, buat bikin lingkaran sender. Setelah itu diameter itu dibagi 2, 6 dibagi 2 adalah 3, tulis 3 di sini. Panjang ini antara semua seperti ini. Lanjut. Terus kalau udah seperti ini gimana? Kita tinggal kita perintahin di sini LAN untuk bikin garis bantunya. Dari sini tadi itu panjangnya berapa? Panjangnya itu total itu 6 di sini adalah 62 ya. Nah, 62 tadi itu dibagi 2 berapa? 40 ya. 62 62 belum ya, belum ada ya. 62 dibagi 2 sama dengan adalah 31 ya. Oke, dari 62 itu dibagi 2 itu 61, biar titik tengah-tengah ini. Kita gunakan LAN ya, gunakan LAN terus tulis 31. Oke. Nah, kalau udah seperti ini perintahin gunakan MOPI di sini. Oke, tinggal kita pasin tengah-tengah ini, pasin ke LAN ini. Oke, kalau udah pas tinggal kita perintahin untuk cara diameterinnya gimana? Gunakan di sini solid subtract. Bisa dilihat saya pelanin di sini ya, solid subtract yang ini ya. Nah, ini klik dulu objek luarnya, kita klik dulu, klik kanan, baru ke objek yang kita akan inginkan seperti ini ya. Klik kanan, klik kanan. Ya udah berubah seperti ini. Paham kan menurut saya semoga aja kalian paham ya omongan saya dan komunikasi saya kurang bagus, mau maaf banget ya. Mungkin saya emang kurang bagus dari komunikasi saya, jadi banyak yang kurang paham gitu cara pembuatannya, karena gambar itu sama aja sebenarnya ya, cara merintahnya sama aja, intinya gambar apa aja sama aja perintahnya gitu, nggak jauh beda gitu ya. Ini kalau kalian bisa gambar ini, kalian bisa gambar yang lain gitu. Kalian paham kan maksud saya?
Tapi istilahnya kalian kalau nggak bisa baca gambar, kalian gunakan imajinasi kalian, oke? Tapi usahain baca gambar ya, karena baca gambar itu objek utama, bisa ngedesain, bisa dia jadi drafter ya. Kalau nggak bisa baca gambar ya susah juga kalian gitu. Tapi saya sini ada mote, ibaratnya kalau udah bisa baca gambar, kalian belajari cara ibaratnya imajinasi kalian. Jadi baca gambar sama imajinasi kalian itu jadi nyatu, jadi enak nanti cara gambarnya. Jadi istilahnya kalau nggak bisa A bisa B, nggak bisa B nggak bisa C, sampai Z bisa gitu kalau gunakan imajinasi dan baca gambar. Oke, paham kan seperti itu ya? Oke, kita lanjut di sini mungkin seperti itu aja ya cara pembahasannya. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata mana nih gambarnya, kata-kata bahasa yang kurang enak, saya yang ngejelasinnya mohon maaf banget, saya kurang mengerti. Semoga saya paham buat kalian untuk belajari. Semoga kalian buat ini bakal buat kalian kerja, otomatis buat mahasiswa atau siswa ya, masih buat bekal kerja. Ini utama buat bekal kerja itu, dia kalau lamarin itu banyak banget ya. Oke, itu dia ya guys ya, mungkin bahasa basinya. Semoga kalian dapat ilmu baru, dan semoga sekalian manfaat juga buat kalian dan bekal kerja buat kalian. Oke, sampai jumpa kembali.